Cerita dimulai ketika terjadi sebuah gempa di dasar laut yang menimbulkan adanya keretakan yang memicu munculnya sinar berwarna biru. Tak jauh dari sana, terlihat seorang kapten kapal yang bernama Hunter Shaw sedang mengamati kondisi laut bersama dengan rekannya yang bernama Ray dan juga keponakan Ray yang bernama Jeda. Tak lama kemudian, mereka melihat beberapa pemuda sedang bermain petasan di laut. Hunter dan rekan-rekannya segera menghampiri perahu yang dinaiki para pemuda itu. Ketika sampai di perahu, Hunter sempat berdebat dengan salah satu pemuda yang bernama Blaine dan menyita petasannya. Lalu Hunter dan rekan-rekannya pergi meninggalkan perahu itu. Tanpa disadari dari kejauhan ada seseorang yang sedang memantau kondisi laut yang mengeluarkan warna biru. Beberapa saat kemudian ada yang menarik pancing milik Ray. Mereka menduga ada ikan yang tertangkap di pancing itu. Namun ketika pancing itu ditarik, ternyata bukan ikan yang mereka tangkap, melainkan seorang mayat yang terapung di sana. Mereka pun membawa mayat itu ke kapal. Mereka bertanya-tanya dari mana asal mayat itu. Lalu Jeda menyuruh Hunter dan Ray untuk melihat kamera bawah airnya. Mereka pun melihat ada sinar biru yang muncul dari dasar laut dan menduga mayat itu berasal dari sana. Kemudian Hunter akan menghubungi pihak berwenang dan Jeda akan menarik kamera bawah airnya. Sedangkan Ray berinisiatif menutupi mayat itu lalu menyusul Hunter. Setelah selesai menarik kameranya, Jeda mendapati mayat itu menghilang. Namun tiba-tiba mayat itu muncul dan menggigit Jeda. Ray yang mendengar teriakan Jeda, segera pergi menolongnya. Sedangkan Hunter berusaha melawan mayat itu dan menusuknya beberapa kali dengan parang. Setelah mengira mayat itu sudah tewas, Hunter menghampiri Ray dan Jeda. Namun mayat itu muncul lagi dan menghampiri mereka. Akhirnya Hunter dan Ray membuang kembali mayat itu ke laut. Di sisi lain, terlihat seorang dokter cantik bernama Kenzie sedang berada di kafe bersama putrinya yang bernama Samantha dan teman putrinya yang bernama Teani. Tiba-tiba Kenzie mendapat telepon dari Hunter yang mengatakan bahwa dia mengalami sebuah kecelakaan sehingga membuat Jeda terluka parah. Kenzie pun bergegas menghampirinya di dermaga. Setelah sampai di dermaga, Kenzie memeriksa Jeda dan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian Jeda dibawa ke rumah sakit. Ray menemani Jeda, sedangkan Hunter menemui polisi yang bernama Sheriff Akoni, yang tidak lain adalah ayah dari Teani. Hunter menjelaskan tentang apa yang terjadi kepada Akoni, namun dia tidak percaya dengan perkataan Hunter. Kemudian Hunter mengajaknya untuk melihat secara langsung kondisi di laut. Sementara itu, Teani mengajak Samantha untuk menonton konser band pacarnya yang bernama Ren. Lalu Samantha berkenalan dan mengobrol dengan salah satu anggota band yang bernama Dek. Kemudian, Hunter dan Akoni sudah sampai di laut yang mengeluarkan warna biru. Hunter menduga warna biru itu disebabkan oleh tumpahan bahan kimia dan ada hubungannya dengan gempa yang terjadi sebelumnya. Akoni mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu asalnya. Kemudian Hunter melemparkan kamera bawah airnya untuk melihat kondisi di dalam laut. Mereka pun melihat ada bangkai kapal. Akoni mengatakan tidak tahu tentang bangkai kapal itu. Namun Hunter mengetahui jika itu adalah bangkai kapal buatan Denmark. Dari kamera itu juga, mereka melihat ada sosok yang bergerak dari asal sumber cahaya biru itu. Lalu Hunter mengatakan pada Akoni jika dia sempat menusuk mayat yang dia temukan tadi. Namun hal itu tidak menghentikan mayat itu sama sekali. Hunter menduga bahwa mayat itu adalah zombie. Akoni tidak percaya dengan perkataan Hunter dan mengira Hunter hanya bercanda. Namun tak lama kemudian dia langsung tercengang ketika melihat ada kawanan zombie yang datang ke arahnya. Akoni menyuruh Hunter agar segera pergi dari sana. Setelah itu, Akoni menghubungi penjaga pantai yang bernama Pok agar mengevakuasi pengunjung pantai. Pok langsung memberi peringatan kepada pengunjung pantai agar segera meninggalkan pantai. Sedangkan Hunter menghubungi Kenzie dan mengatakan bahwa ada semacam wabah yang mengerikan sehingga mereka harus mengisolasi Jeda. Kemudian tiba-tiba air laut menjadi surut dan sirine pertanda tsunami berbunyi. Para pengunjung mulai meninggalkan pantai. Hunter dan Akoni yang akan pergi dari laut, tiba-tiba melihat ombak tsunami mulai datang dengan membawa ribuan zombie. Mereka pun berusaha untuk menghindari ombak itu. Akhirnya, ombak tsunami pun mulai menyapu pantai. Beberapa saat setelah tsunami melanda dan air sudah kembali surut, terlihat para zombie sudah berada di daratan. Para sukarelawan berusaha membantu orang-orang yang terluka. Sayangnya mereka juga membantu para zombie, yang mereka kira adalah orang biasa. Hunter dan Akoni datang, lalu mengatakan kepada orang-orang untuk menjauh dari makhluk itu. Namun semua sudah terlambat, zombie-zombie itu mulai menggigit orang-orang. Di sisi lain, Samantha berusaha menghubungi ibunya dan Teani berusaha menghubungi ayahnya, namun tidak bisa. Lalu mereka mendengar teriakan orang-orang dan melihat banyak zombie di sana. Akhirnya Samantha dan Teani memutuskan pergi dari tempat itu bersama Ren dan Dek. Sementara itu di rumah sakit, Jeda sudah sadar. Jeda mengatakan kepada Ray bahwa dia merasa sangat lapar dan kedinginan.
Namun tiba-tiba Jeda tidak sadarkan diri dan detak jantungnya berhenti. Tak lama kemudian, Jeda sadar dan berubah menjadi zombie. Dia pun berusaha menyerang Ray. Seorang perawat yang mendengar teriakan Ray bergegas menghampiri kamar Jeda. Sayangnya perawat itu malah digigit oleh Jeda. Ray yang melihat hal itu langsung pergi melarikan diri. Lalu di pantai, Hunter dan Akoni berusaha menolong orang-orang agar tidak digigit oleh zombie. Akoni berhasil menembaki para zombie. Sedangkan Hunter membunuh para zombie dengan menggunakan baling-baling perahu. Kemudian orang-orang yang sudah digigit mulai bangun dan menjadi zombie. Akoni mengajak Hunter kembali ke kantor polisi dan meminta bantuan. Saat masuk ke dalam mobil, Hunter dikagetkan dengan adanya Blaine dan kekasihnya yang sedang bersembunyi di dalam mobil. Kekasih Blaine mengatakan bahwa mereka kehilangan teman mereka dan meminta Hunter untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka berempat bergegas menuju kantor polisi. Namun tiba-tiba terlihat seseorang yang mencurigakan sedang mendekat ke salah satu zombie yang terdampar. Dia adalah orang yang sebelumnya terlihat sedang memantau kondisi laut. Kemudian, Kenzie keluar dari lift dan mendapati rumah sakit dalam keadaan sangat sepi. Lalu dia mengikuti bekas darah yang ada di lantai dan menemukan Jeda sedang menggigit seseorang. Kenzie pun panik dan langsung berlari, namun Jeda mengejarnya. Untungnya, Kenzie berhasil diselamatkan oleh Ray. Lalu Ray menjelaskan situasi yang terjadi kepada Kenzie. Setelah itu, Hunter dan yang lainnya sudah sampai di kantor polisi. Pop menghampiri Akoni dan mengatakan jika dia tidak bisa menghubungi bantuan. Lalu Hunter menyuruh Blaine dan kekasihnya untuk cepat masuk ke dalam, karena kawanan zombie sudah mulai mendekat. Blaine dan kekasihnya berlari tetapi dihadang oleh zombie. Kemudian Blaine mendorong kekasihnya agar menjadi santapan para zombie, sehingga dia bisa menyelamatkan diri. Hunter merasa kesal dengan Blaine dan memarahinya. Namun Blaine beralasan jika dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Lalu Blaine mengambil pistol dari saku Pop dan mengancam agar mereka memberikan senjata yang besar kepadanya. Akoni menolak permintaannya. Kemudian Pop berniat untuk melumpuhkan Blaine, namun Blaine terlebih dulu menembak Pop hingga tewas. Hunter pun langsung menghantam kepala Blaine hingga dia tidak sadarkan diri. Sementara itu, Samantha dan Teani yang melarikan diri akhirnya masuk ke dalam pasar. Secara tidak sengaja Dek terjatuh dan kakinya terkilir. Namun mereka harus tetap berlari untuk menghindari para zombie. Tiba-tiba ada zombie yang muncul dan menggigit Ren. Samantha pun menyuruh Teani untuk pergi dari sana, sedangkan Samantha dan Dek akan pergi ke arah lain. Di kantor polisi, Akoni mencoba menghubungi bantuan, namun tidak berhasil. Kemudian dia mengambil sebuah dokumen dan menghancurkannya. Setelah itu, dia menemui Hunter yang sedang mencari informasi tentang bangkai kapal yang dia temukan di laut. Sayangnya dia tidak mendapatkan informasi yang penting. Hunter sangat yakin jika wabah ini berasal dari bangkai kapal itu. Namun tiba-tiba para zombie mulai menerobos pintu kantor polisi. Hunter dan Akoni bergegas mengambil beberapa senjata dan bersiap pergi dari sana. Ketika mereka akan pergi, Blaine sudah sadar dengan keadaan salah satu tangannya diborgol ke kursi. Dia meminta Hunter untuk melepaskannya. Namun Hunter dan Akoni tidak menghiraukannya. Kemudian mereka keluar dari kantor polisi dan melawan para zombie agar bisa menuju mobil. Hunter juga sempat meledakkan kawanan zombie yang mulai mendekat ke sana. Di sisi lain, Teani yang sedang menghindari kejaran zombie akhirnya masuk ke dalam hutan. Kemudian dia melihat sebuah rumah yang berada di lereng bukit dan berencana pergi ke sana. Sedangkan Samantha dan Dek masih berada di pasar dan terus menghindari kejaran zombie. Mereka pun sampai di mobil milik Dek dan berusaha membangunkan teman Dek yang bernama Ivan. Kemudian Ivan bangun dan membuka pintu mobil. Samantha dan Dek bergegas masuk. Namun Ivan mencoba melawan para zombie dan berakhir digigit oleh zombie. Lalu Samantha mencoba pergi dari sana, namun mobil itu tidak bisa dinyalakan. Mereka pun terjebak di mobil yang dikelilingi oleh para zombie. Beberapa saat kemudian, Teani sudah sampai di rumah itu. Pemilik rumah itu terlihat sedang melakukan penelitian terhadap salah satu zombie yang berasal dari laut. Lalu dia melihat Teani di depan rumahnya. Setelah memastikan Teani tidak terinfeksi, dia membuka pintu gerbang dan mengizinkan Teani masuk. Ternyata pemilik rumah itu bernama Driscoll. Dia adalah orang yang sebelumnya terlihat sedang memantau kondisi laut. Kemudian Teani meminjam radio milik Driscoll untuk menghubungi ayahnya. Teani mengatakan pada ayahnya agar dia menjemput Samantha yang masih berada di pasar. Sedangkan di kantor polisi, Blaine berusaha mengambil kunci yang ada pada mayat Pop untuk membuka borgol di tangannya. Setelah berhasil membuka borgolnya, Blaine bergegas pergi dari sana. Namun dia dihadang oleh kekasihnya yang sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya Blaine digigit oleh kekasihnya. Setelah itu,
Dek menyuruh Samantha untuk mencari bantuan dan meninggalkannya di mobil karena kakinya yang terluka akan menghambat Samantha. Namun Samantha menolak dan tidak mau meninggalkannya. Dek mengatakan bahwa dia akan mengalihkan perhatian para zombie sehingga Samantha bisa melarikan diri. Dek pun naik ke atas mobil dan bernyanyi agar para zombie datang kepadanya. Tak lama kemudian, Hunter dan Akoni datang. Samantha pun langsung berlari menuju Hunter. Sayangnya Dek tidak selamat karena tergigit oleh zombie. Lalu Hunter bersama Akoni dan Samantha pergi ke rumah sakit untuk menjemput Ray dan Kenzie. Ketika sampai di rumah sakit, mereka tidak bisa menghubungi Kenzie karena tidak ada sinyal. Kemudian Samantha memiliki ide untuk membuat pengumuman menggunakan telepon di ruang perawat agar ibunya bisa mendengar pesannya. Setelah Samantha menuju ruang perawat, tiba-tiba para zombie mulai bermunculan. Hunter dan Akoni mulai melawan para zombie. Hunter mencoba menyetrum para zombie dan berhasil melumpuhkannya. Beberapa saat kemudian, Ray dan Kenzie datang. Lalu mereka semua bergegas pergi dari rumah sakit untuk menjemput Teani. Setelah bertemu dengan Teani, mereka semua masuk ke dalam rumah Driscoll untuk berdiskusi. Saat Akoni mencoba menghubungi bantuan, dia mendengar ada suara dari ruang belakang. Dia pun mencoba mengeceknya. Akoni masuk ke ruangan yang digunakan Driscoll untuk meneliti zombie. Namun zombie yang ada di ruangan itu sudah tidak ada. Tiba-tiba zombie itu muncul dan menggigit lengan Akoni. Hunter dan yang lainnya mendengar teriakan Akoni dan bergegas menghampirinya. Untung saja Driscoll bisa melumpuhkan zombie itu dengan alat setrum miliknya. Kemudian Driscoll menjelaskan tentang penelitian yang dia lakukan. Dia mengatakan bahwa cairan yang ada di tubuh zombie itu mengandung fosfor sehingga menimbulkan warna biru di laut. Driscoll juga mengatakan jika aliran listrik adalah satu-satunya cara yang bisa melumpuhkan zombie itu. Hunter pun memodifikasi pedangnya dengan setrum agar bisa melumpuhkan para zombie. Setelah itu, Hunter memiliki ide untuk menghabisi zombie sekaligus dengan memancingnya ke dalam genangan air, lalu mengalirkan listrik dari kabel yang jatuh di pantai sehingga membuat para zombie tersetrum. Dia juga menyarankan untuk meledakkan bangkai kapal yang menjadi sumber munculnya para zombie. Kemudian Driscoll menunjukkan beberapa koleksi bom miliknya yang bisa digunakan untuk meledakkan bangkai kapal itu. Sebelum pergi dari sana, Hunter terlebih dahulu melumpuhkan para zombie yang mengerumuni rumah Driscoll. Sedangkan yang lainnya akan menyiapkan bom dan beberapa perlengkapan yang harus dibawa. Sayangnya pedang listrik milik Hunter tidak berfungsi sehingga Kenzie harus membantunya. Kemudian Hunter menyuruh Kenzie untuk menyalakan mesin pemotong yang ada di sana. Hunter dan Kenzie pun memasukkan satu persatu zombie ke dalam mesin pemotong itu. Setelah semua zombie sudah dihabisi, mereka semua pergi dari sana. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat sebentar di sebuah gua. Ray bertanya mengapa Akoni belum berubah menjadi zombie. Driscoll menjelaskan jika hal itu disebabkan karena zombie tidak menggigit bagian kepala Akoni, sehingga gigitan di lengan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menginfeksi. Kemudian, Akoni mengatakan sebuah rahasia yang telah dia simpan selama ini. Dia mengatakan jika 30 tahun yang lalu ada sebuah perusahaan farmasi yang melakukan uji coba obat anti penuaan kepada orang-orang di wilayah itu. Uji coba itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah sehingga perusahaan farmasi harus menyuap Akoni dan rekan-rekannya. Sayangnya obat yang diuji belum siap dan menimbulkan efek samping yang mengerikan. Akhirnya untuk menutupi itu semua, mereka menenggelamkan sebuah kapal yang berisi orang-orang yang telah dijadikan objek percobaan. Ternyata bangkai kapal di laut yang dilihat oleh Hunter merupakan bangkai dari kapal yang ditenggelamkan saat itu. Beberapa saat kemudian, para zombie mulai menghampiri mereka. Hunter menyuruh semua orang pergi, sedangkan dia akan melawan zombie itu. Namun Hunter hampir saja digigit oleh salah satu zombie. Untungnya Driscoll datang menolongnya. Sementara itu, Akoni sudah hampir berubah menjadi zombie. Teani pun meninggalkan ayahnya di gua. Dia juga meletakkan sebuah granat di tangan ayahnya. Lalu mereka semua segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, Akoni sudah berubah menjadi zombie dan mulai berjalan keluar. Tiba-tiba granat yang ada di tangan Akoni terjatuh dan meledakkan dirinya serta zombie-zombie lainnya. Setelah itu, tim dibagi menjadi dua. Yang pertama Hunter bersama Kenzie dan Samantha akan melumpuhkan sisa zombie yang ada di daratan. Sedangkan Ray bersama Teani dan Driscoll akan meledakkan bangkai kapal. Kemudian Hunter mulai memasukkan kabel-kabel ke dalam genangan air. Lalu dia menyuruh Kenzie menyalakan saklar di generator untuk memastikan kabel-kabel itu masih mengalirkan listrik. Setelah aliran listrik sudah muncul, Hunter mematikan saklar dan akan memancing para zombie agar masuk ke dalam genangan air. Hunter mengendarai sebuah motor dan menyalakan musik dari motor itu untuk memancing para zombie agar mengikutinya. Ketika para zombie sudah mengikutinya, Hunter mengarahkan mereka agar masuk ke dalam genangan air. Sedangkan di perahu, Driscoll sedang merakit bom miliknya. Kemudian dia turun ke air untuk menaruh bom itu di bangkai kapal.
Sayangnya ketika Ray akan melemparkan bom itu kepada Driscoll, tiba-tiba zombie datang dan menggigit Driscoll. Sementara itu, Hunter yang hampir sampai di genangan air tiba-tiba harus berhenti karena motornya terjebak di pasir. Kemudian salah satu zombie menghampirinya dan mencoba menyerangnya. Hunter berusaha melawan zombie itu, namun zombie itu sangat kuat. Akhirnya Kenzie membantunya. Kenzie berusaha mengeluarkan motor itu dari pasir dan mengendarainya. Lalu Kenzie menaruh motor itu di pinggir genangan air sehingga para zombie yang terpancing mulai masuk ke dalam genangan air. Kemudian Kenzie bergegas pergi dari sana dan Hunter menyuruh Samantha untuk menyalakan saklar, namun saklarnya macet. Setelah Driscoll digigit, akhirnya Ray berinisiatif merekatkan bom itu ke jangkar. Kemudian dia menyuruh Teani untuk segera pergi dari perahu itu. Teani menolak, namun Ray terus memaksanya. Ray mengatakan jika jangkar itu menyentuh dasar, maka perahu tidak akan bisa kemana-mana dan ikut meledak bersama bangkai kapal itu. Akhirnya Teani menurut dan pergi dari perahu. Di sisi lain, Samantha sudah berhasil menyalakan saklar dan seketika para zombie yang berada di dalam genangan air terkena aliran listrik. Sedangkan Hunter masih bertarung dengan zombie itu. Kemudian Hunter memenggal kepala zombie itu dan mendorongnya masuk ke dalam genangan air. Dengan begitu, semua zombie yang ada di daratan sudah berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Ray memasukkan jangkar ke dalam air. Lalu Ray menghubungi Hunter dan mengatakan jika situasi di perahu menjadi kacau. Namun dia akan tetap menyelesaikan misinya. Kemudian Ray menutup panggilannya dan langsung meledakkan bom itu. Perahu yang dinaiki Ray pun ikut meledak. Ledakan itu menyebabkan munculnya ombak tsunami lagi. Hunter pun bergegas pergi dari sana. Setelah gelombang tsunami sudah surut, Hunter menghampiri Kenzie dan Samantha. Kemudian Teani juga selamat dan sudah sampai ke tempat mereka. Teani juga mengatakan bahwa Ray tidak selamat karena mengorbankan dirinya. Lalu mereka berpelukan sambil menunggu bantuan datang. Sekian video alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.